Abang mulai share screen dulu. Oke. Ya, kita mulai ya. Udah nampak kan semua kan? Nampak ya? Oke, kita akan bahas pengenalan RPS dan kontrak perkuliahan. Apa tujuannya? Untuk mengetahui rencana pembelajaran sistem dan kontrak perkuliahan estetika musik. Jadi, seperti yang kalian tahu sendiri, kita akan membahas tentang estetika musik. Arti estetika musik itu adalah nilai-nilai keindahan dalam sebuah karya, khususnya musik. Estetika itu estetik, nilai seni atau nilai keindahan. Oke, kita bahas pertama RPS 1 sampai 4. Yang pertama adalah pengenalan RPS dan kontrak perkuliahan. Inilah yang sedang kita lakukan sekarang. Selanjutnya yang kedua adalah pengenalan estetika. Nah, minggu depan saya akan membahas tentang estetika dan unsur-unsur seni. Bentar, ada yang masuk lagi nih. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah pengenalan semiotika dan tanda. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang semiotika dan tanda. Itu tentang body language juga ada. Sign and sign in, itu ada juga. Itu akan kita bahas juga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengenalan filosofi dalam musik. Jadi yang perlu kalian tahu di dalam sebuah musik itu atau sebuah karya itu mempunyai filosofi, nilai-nilai filosofi terkandung di dalamnya. Jadi ini sangat identik dengan ilmu filosofi atau filsafat musik, ilmu filsafat. Kalian sudah masuk ke filsafat seni? Belum, Pak. Belum ya? Nanti kalian akan mempelajari filsafat seni. Jadi nanti Abang akan membahas sedikit tentang ilmu filsafat seni secara umum, secara teknik dasarnya. Oke, masuk ke RPS 5 sampai 8. Yaitu membedah sebuah repertoar. Nanti repertoar itu maksudnya kalau kita kan lagu. Repertoar musik itu adalah sebuah karya komposisi. Jadi nanti kita akan membedah, kita akan bagi di mana nilai-nilai estetikanya, di mana nilai unsur-unsur keindahan yang berada di dalamnya. Seperti sesuai dengan mata kuliah kita estetika musik, yaitu nilai keindahan mencari atau menganalisa nilai keindahan dalam sebuah musik. Baru selanjutnya kita akan mengkaji dan menganalisa unsur sebuah repertoar. Nah, setelah kita bedah nanti, kita akan membahas kerangka repertoar itu, baru kita akan mengkaji sebuah repertoar. Ya. Nanti kita akan kaji. Disitulah kita membahas lebih dalam lagi dan kita analisa sebuah karya musik tersebut. Oke, 5, 6, 7. Dan ini ketujuh, kita akan membedah sebuah repertoar. Sama lagi. Jadi ini yang pertama itu nanti kita akan membedah sebuah repertoar kan, repertoar A. Ini yang dasar. Baru kita mengkaji repertoar dasar. Yang kedua ini kita akan membedah repertoar yang lebih lanjutan, yang advance-nya, yang tingkat lebih tinggi. Jadi nanti untuk membedah sebuah repertoar itu tidaklah simpel. Mencari nilai-nilai keindahannya itu kita harus mempelajari filsafat seni juga, ilmu filsafat juga. Nah, setelah itu yang ke-8 kalian akan ujian tengah semester, di mana pertanyaan-pertanyaan dan soal-soalnya akan kita bahas yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 nantinya. Selanjutnya, next. Di RPS 9, yang ke-9, itu kita akan mengkaji estetika dasar dalam sebuah repertoar. Nah, jadi dalam sebuah repertoar lanjutan nanti, kita akan mulai mengkaji di mana aja unsur-unsur keindahannya. Nah, ini kan berhubungan dengan filsafat. Jadi masing-masing pasti harus bisa membedakan atau berbeda-beda persepsinya untuk mengkaji ini. Jadi dalam sebuah kasus ini nanti, dalam sebuah karya ini nanti kita di situ pemikiran kalian akan digali. Itu pemikiran kita tentang ilmu rasional atau ilmu yang penerapan dasar yang rasional atau yang logika dengan ilmu irasional. Irasional itu adalah filsafat. Misalnya contoh satu kasus. Kalau dibilang visualnya atau penglihatan warna biru, itu menandakan, menurut kalian warna biru itu menandakan sifat yang kayak mana?
Boleh dijawab, yang mau jawab boleh jawab. Misalnya warna biru. Tenang. Itu warna apa? Apa sifatnya? Tenang. Tenang, betul. Salah satunya tenang bisa. Tenang juga boleh. Kalau warna merah misalnya, ada yang bisa jawab kalau warna merah itu menandakan sifat yang seperti apa atau suasana seperti apa? Warna apa? Kalau merah sifatnya kayak mana? Gak apa-apa, boleh dijawab aja, terserah. Sesuai dengan persepsi masing-masing. Coba mungkin dari Komting dulu, Kathleen. Kalau kamu melihat merah, itu identik dengan apa? Suasananya atau sifatnya apa? Kayak sedang sedih lah, Pak. Gimana? Kayak galau. Kayak perasaan lagi suasana nggak baik, Pak. Kalau merah, suasana nggak baik? Iya. Oke, terima kasih. Jadi ya itu bisa juga. Perasaan kita kayak nggak baik, menggebu-gebu, bergelora bisa, marah bisa, dan lain-lain. Jadi ibaratnya ini masing-masing persepsi ini berbeda-beda setiap orang. Jadi makanya itu menjadi tugas kita untuk mempelajari filsafat seni. Setidaknya titik temunya itu bisa kita capai. Titik temunya dalam sebuah persepsi ini. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pertemuan ke-9. Selanjutnya, mengkaji estetika lanjutan dalam sebuah repertoar. Nah, itu masih hal yang sama. Karena untuk belajar estetika itu nggak bisa hanya satu kali pertemuan itu. Makanya kita buat estetika lanjutan juga. Oke, di RPS ke-10 nanti, kita akan membuat kesimpulan terhadap estetika musik dalam sebuah repertoar. Nah, jadi di sini nanti kita akan buat kesimpulan. Nanti kalian belajar buat kesimpulan. Apa sih sebenarnya nilai-nilai keindahan yang berada dalam sebuah repertoar musik tersebut? Nah, itu akan kita pelajari nantinya. Selanjutnya, nah, ini masuk ke yang ke-11, 10, 11, 12. Yang ke-12, nanti kalian akan saya tugaskan untuk membuat satu karya yang memiliki nilai keindahan. Nah, ini karyanya ini sebenarnya kan, kalian udah masuk komposisi? Belum? Belum, Pak. Oke, teori musik udah ya? Teori musik udah, Pak. Ya, udah. Nah, kalau teori musik udah, berarti kalian juga bisa pelajarin atau membuat satu frase lah kita bilang, bukan satu karya besar, karya kecil, di mana nanti kalian akan kasih tahu nilai-nilai keindahannya yang nanti kita akan di pertemuan ke-12. Oke, buat teman-teman semua, boleh dimatikan dulu ininya, suaranya, di-mute dulu semua ya. Oke, lanjut ke RPS ke-13. Pertemuan ke-13 ini, kita akan diskusi. Nah, kita akan diskusi tentang estetika musik dari karya yang dibuat. Jadi setelah kalian membuat karya, nantinya, kita akan diskusi karya-karya kalian. Mungkin ini biar lebih kita akan bagi ya. Kita akan bagi dalam kelompok aja. Jadi orang yang kelompoknya bisa share screen, nanti bisa diputar lagunya, jadi kita bisa bahas karyanya. Selanjutnya, kita akan diskusi tentang estetika musik dari karya yang dibuat bagian 2. Nah, ini juga nanti di grup lain juga akan membuat karya itu, dan kita akan diskusikan, kita bedah dari pelajaran-pelajaran yang telah kita kuasain. Baik, selanjutnya yang pertemuan ke-15 kita akan membuat kesimpulan tentang estetika musik yang ada. Nah, jadi kita akan mengevaluasi dan persiapan ujian juga, ujian akhir semester juga kita akan bahas apa sih kesimpulan tentang pelajaran estetika musik ini. Dan yang terakhir kita akan melakukan ujian akhir semester. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau ada yang mau ditanya boleh di chat aja di kolom, atau sekarang aku bisa kasih waktu 1 menit untuk ngomong. Aku persilakan. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan itu yang pertama, dimulai pada pukul 16 tepat. Nanti kita akan mulai pada pukul 4 sore, seperti yang sekarang. Kalau bisa jangan telat lagi, karena setiap kita melakukan daring nanti via Zoom, itu waktunya kita nggak bisa lama. Jadi saya pun akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas.
Selanjutnya, akan dilakukan kegiatan belajar secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya tugas akan di-share dan dikerjakan oleh mahasiswa pada jam yang sama. Nanti ke depan, kalau kita Zoom, atau misalnya kalian buka link, atau saya kasih tugas, kalian akan saya berikan tugas. Oh, satu lagi, tentang kontrak perkuliahan, di saat saya melakukan daring, kalau bisa tidak ada yang mematikan mematikan videonya. Jadi kalian di posisi benar-benar belajar. Kalian boleh mematikan, tapi maksimal 1-2 menit saja. Misalkan kamar mandi, atau kalian lagi minum, atau apa, saya kasih kebebasan. Tetapi, dilarang untuk mematikan semuanya, karena saya di sini bukan radio. Kita sedang belajar di sini. Oke? Paham semua ya? Jadi untuk hari ini, oke, saya kasih kesempatan kalian, kita mau mematikan gambar, boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan, lebih bagus. Kan kita mau belajar juga. Nggak capek kalian 1 semester daring cuman melalui PDF dan nggak tatap muka. Oke, lanjut. Jika tidak hadir UTS dan UAS, maka nilai tidak akan ada. Ya, udah wajar. Ini aku rasa sudah wajar sekali. Kalau nggak ada UTS sama nggak ada UAS, ya nilai udah pasti nggak ada. Itu udah pasti. Jika melakukan izin, silakan melalui komisaris, dan komisaris akan memforwardnya ke dosen. Jadi kalau kalian mau izin, nggak usah ke aku dulu, ke Kathleen dulu ya. Ini Kathleen mana orangnya? Coba ngomong dulu, Dek. Saya, Pak, saya. Oke, jadi Kathleen nanti akan dilapor ke Kathleen. Setelah itu nanti Kathleen akan kabari ke Abang. Nah, sistemnya gini, jangan satu-satu, sekalian. Makanya nanti di sini ke depannya, waktu untuk minta izin paling lama 1 jam sebelum perkuliahan dimulai. Apabila di bawah jam tersebut, maka dinyatakan absen. Jadi 1 jam sebelum itu kan nanti Kathleen udah dapat seberapa orang yang absen itu, yang izin. Baru Kathleen kabarin ke Abang. Ada siapa aja yang izin ya. Oke, Bang. Oke, teman-teman yang lain juga ya, bisa dilihat ya. Oke, next. WhatsApp group berfungsi sebagai wadah pengumuman. Jika ada yang ditanya, boleh chat melalui FBS Spot atau di saat melakukan kegiatan belajar mengajar melalui Zoom. Jadi sebenarnya kegiatan belajar mengajar kita nanti nggak sepenuhnya selalu memakai Zoom. Hanya aja ini kan kita pakai kan dengan tujuan, karena ini pertemuan pertama kan, jadi kita harus melakukan Zoom tatap muka dulu. Nanti mungkin ke depan saya akan kasih link yang sudah saya rekam, ataupun PDF, ataupun yang lain-lainnya. Jadi diharapkan terutama untuk Zoom, kalau bisa hadir tatap muka. Oke, next. Absen wajib diisi paling lama 10 menit sejak perkuliahan dimulai. Nah, jadi nanti seperti biasa ini sih, untuk FBS Spot, kalian kan misalnya mulai jam 4, kalau di atas 4:10, nanti tuh secara otomatis oleh sistem tidak mengizinkan kalian untuk melakukan absen lagi. Itu aku rasa udah biasa ya. Oke. Sampai di sini pengenalan RPS dan kontrak perkuliahan. Ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya, boleh di kolom chat, atau boleh saya kasih waktu sekitar 1-5 menit untuk bertanya di sini. Aku persilakan. Jika nggak ada, oh ya, saya ulangi kembali. Oh, repertoire itu apa? Oke, repertoire itu adalah komposisi musik. Tadi saya sudah jelaskan. Berarti Yohana tadi baru datang. Arti repertoire itu adalah komposisi musik. Jadi kalau misalnya dia pakai suara, itu namanya kan lagu atau musik. Repertoire itu bahasa ilmiahnya. Repertoire adalah sebuah komposisi musik, sebuah karya. Misalnya, kalau kita bilang di dunia budaya misalnya, Gondang Si Buka Pikiran contohnya. Nah, itu kan bukan lagu Gondang Si Buka Pikiran. Itu namanya repertoire. Apa repertoarnya? Oh ya, Gondang Si Buka Pikiran. Contohnya seperti itu. Jadi dia identik dengan judul lagu atau sebuah karya lagu. Hanya aja dia di bidang instrumen. Itu repertoire. Jadi kayak kalian nanti kalau mau tamat, berarti komposisi resital kalian harus mempersiapkan kan 5 lagu. Itu namanya 5 repertoire yang harus kalian persiapkan. Oke, next kalau ada yang mau ditanya. Oh, satu lagi. Menanggapi tentang orang yang Zoom-nya nggak ada. Saya rasa untuk semester lalu saya bisa kasih kesempatan untuk tidak yang nggak bisa menggunakan Zoom karena alasan full memory dan sebagainya. Tapi untuk semester ini saya rasa tidak bisa lagi diterima alasan seperti itu. Kenapa?
Karena anakku aja yang masih umur 3 tahun, dia sekarang sudah menggunakan daring melalui Zoom. Itu juga rata-rata semua di sekolah juga udah menggunakan Zoom. Jadi Zoom ini hampir sama dia seperti WhatsApp kalian. Jadi tidak ada alasan lagi. Bagaimana caranya kalian download lah. Kalian bisa kalian hapus yang lain. Game, PUBG, Mobile Legends, kalian ganti dengan Zoom. Ini bakal dipakai soalnya di mana-mana. Zoom ini sudah aplikasi default. Gitu. Jadi yang lain-lain nggak usah. Kalian bisa remove. Pokoknya kalian cari cara biar Zoom ini tetap ada di ini kalian ya. Oke, udah paham sampai di situ. Oke, yang lain ada yang mau ditanya lagi? Karena kita sudah berapa menit ya? Ada? Baik, jika tidak ada, kita akan melanjutkan perkuliahan minggu depan. Untuk hari ini, untuk pertemuan yang pertama ini, tidak saya berikan tugas. Terima kasih buat adik-adik yang sudah masuk ke Zoom ini, sudah melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Semoga nanti ke depannya adalah setidaknya ilmu yang bisa kalian dapatkan dari saya dan mata kuliah ini. Oke, semua? Kalau ada yang mau ditanya, bisa dari FBS Spot juga. Nanti ada kolom diskusi di FBS Spot. Kalian bisa tanya di situ, nanti saya bisa jawab. Ya? Oke, baru satu lagi yang terakhir. Sistem perkuliahan kita menggunakan Zoom, itu maksimal mungkin 30 menit. Maksimal. Bisa dimulai dari, bisa hanya 10 menitan. Karena disesuaikan juga dengan bobot dan juga waktu juga. Jadi kan kalian juga akan mengerjakan tugas juga nantinya. Oke, saya rasa demikian aja. Sampai ketemu minggu depan. Oke, bye.